Assalamualaikum. Saya Muhammad Ibnu Hajar dari Kota Magetan. Pak Yai, saya mau tanya, kalau semua hidup ini adalah hidupnya Allah, tentang kebaikan dan kemaslahan. Pertanyaan saya, Pak Yai, apabila kita di posisi maksiat atau melanggar syariat Islam, itu apakah juga uripnya Allah, apa uripnya siapa, Pak Yai? Terima kasih atas bantuannya untuk pertanyaan ini agar saya lebih paham kepada agama, Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Shadaqallahul azim. Tanpa hayatullah, tanpa kehidupan, tanpa terciptanya kita di dunia ini, apakah kita bisa bertemu dengan fujur ketakwaan ataupun fujur kefasikan? Tanpa hidup di dunia ini, apakah kita bisa bertemu dengan kebaikan ataupun keburukan? Jika kita tidak hidup di dunia ini, apakah kita bisa melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketaatan dan kemaksiatan di sisi manusia adalah ketaatan di sisi badaniahnya, ketaatan di sisi syariatnya. Contoh, ketika kita melihat atau menyaksikan badan-badan manusia yang sedang beribadah di masjid ataupun di musola ataupun di rumah, kita pasti menyangka orang itu telah berbuat ketaatan kepada Tuhannya. Ini ketaatan di sisi syariat, di sisi manusia, karena manusia hanyalah memandang sebatas badaniahnya. Ketika orang ahli berderma, kita menyangka di hati kita orang itu ahli ibadah, ahli ketaatan di sisi badaniahnya, di sisi syariatnya, di sisi kelihatannya.
Sedangkan kemaksiatan di sisi syariat, kemaksiatan di sisi badaniah adalah ketika kita menyaksikan ada badan-badan manusia yang berbuat kekejian dan kemungkaran, contohnya merampok, mencuri, merampas, kita hanya mampu menyaksikan perilaku-perilaku badaniahnya saja. Jadi kemaksiatan di sisi manusia, di sisi syariat hanya sebatas laku badaniahnya saja, laku syariatnya saja. Itulah pandangan manusia atas ketaatan dan kemaksiatan. Di dalam ketaatan dan kemaksiatan itu masihlah wujud manusianya yang merasa dirinya lah sebagai pelakunya, baik di dalam ketaatan ataupun di dalam kemaksiatan. Sama-sama yang jadi Tuhan masih manusianya, sama-sama mentuhani ketaatan dan kemaksiatan di dalamnya. Masih merasa manusianya yang berkuasa di atas ketaatan ataupun kemaksiatan. Inilah penilaian taat dan maksiat di sisi manusia. Seluruhnya, baik ketaatan dan kemaksiatan itu berlaku masih di dalam kekuasaan manusianya, di dalam hawa nafsu manusianya, meskipun kelihatannya taat ataupun maksiat. Sementara ketaatan dan kemaksiatan di sisi Allah itu adalah ketaatan di sisi Allah itu adalah ketika hati sudah tidak mensekutukan Allah dengan manusianya. Itulah sebuah ketaatan di sisi Allah. Kenapa disebut ketaatan di sisi Allah? Kenapa disebut peribadatan, pengabdian di sisi Allah? Karena yang berlaku di dalamnya, karena yang berlaku di dalam hatinya yang ada hanya af'alullah, yakni kuasa Allah sendiri di dalam ketaatan ataupun kemaksiatan secara syariatnya. Di dalam hati hamba sudah tidak berlaku lagi kehambaannya, karena hamba sudah mukmin, karena hamba sudah beriman kepada Allah bahwa hidup ini Allah. Hamba sudah kembali ke alam hakikat diri sejati hambanya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, dan yang gaib. Yang ada di dalam hatinya hanyalah uripe Allah. Karena Allah tidak memandang rupa dan warnamu, rupa dan hartamu. Allah tidak memandang amal dan ilmumu. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanyalah memandang hatimu. Jadi babakan berketuhanan dan beragama ini babakan hati di sisi Allah.
sedangkan babakan syariat itu beragama dan bertuhannya hanya di sisi manusia. Itulah ketaatan, itulah ketaatan, itulah ketakwaan di sisi Allah ketika hati sudah tidak mensekutukan lagi Allah dengan diri manusianya. Ketika hati sudah suci bersih dari kemakhlukannya. Inilah yang dimaksud ketaatan di sisi Allah. Inilah yang dimaksud bertuhankan Allah di hatinya. Inilah yang dimaksud beragama indallah. Inna dina indallahil Islam, yakni sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di sisi Allah itu adalah kepasrahan kepada Allah, memasrahkan kembali, mengabdikan kembali wujud hidup, kuasa, kehendak, ilmu, penglihatan, pendengaran, kalam, seluruhnya sifat-sifatnya Allah dipersembahkan kembali dengan rela hati dan ridho hati kepada yang berhak, yakni Allah sebagai pencipta diri manusianya, yakni Allah sebagai pemilik sifat-sifat yang selama ini diakui oleh manusianya. Inilah yang dimaksud ketaatan di sisi Allah. Sedangkan kemaksiatan di sisi Allah itu adalah ketika di dalam hati manusia masih merasa jadi Tuhan. Ketika di hati manusia masih dirinya lah yang merasa wujud, dirinya lah yang merasa hidup, dirinya lah yang merasa berkuasa di hatinya. Jadi kewujudan, kehidupan, kekuasaan Allah tidak berguna bagi dirinya, karena yang ada hanyalah wujud kedirian manusianya. Sementara Allah Tuhan pencipta dan penguasa dirinya, ia tiadakan di hatinya, ia goibkan di hatinya, ia matikan di hatinya, sehingga Allah seperti makhluk. Allah diposisikan sebagai makhluk bagi kita selama ini. Sebenarnya sifat-sifat Allah yang selama ini kita sandarkan kepada Allah, Allah itu tiada, Allah itu gaib, Allah itu tak nyata. Semuanya kan sifat makhluk. Semuanya kan sejatinya sifat diri manusia kita. Tapi kenapa kita mentiadakan, menggaibkan Allah di hati kita? Karena selama ini yang jadi Allah itu adalah diri kita sendiri selama ini. Kita tidak menyadarinya. Kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan itu semua, marilah kita bertaubat kepada Allah. Jadi kemaksiatan di sisi Allah itu, meskipun manusianya kelihatannya ahli ibadah,
meskipun kelihatannya manusianya ahli berderma, meskipun kelihatannya manusianya ahli berbuat kebaikan, meskipun kelihatannya manusianya suka menolong, akan tetapi di dalam hati manusianya masih merasa wujud diri manusianya yang merasa bisa melakukan ketaatan itu, maka di sisi Allah itu adalah suatu kemaksiatan. Karena di dalam ketaatan manusia itu masih terkuasai oleh wujud hidup dan kuasa manusianya yang merasa berkuasa atas segala kebaikan, atas segala peribadatan, atas segala kedermawanannya selama ini. Masih manusianya yang mentuhani amal-amal perbuatannya. Ini menurut syariat, ini menurut manusia ahli ibadah. Akan tetapi menurut di sisi Allah dialah ahli maksiat. Karena di hatinya belum bertuhan, karena di hatinya selalu mensekutukan Allah dengan dirinya, karena di hatinya selalu syirik kepada Allah, karena di hatinya selalu kufur kepada Tuhan pencipta dirinya, karena ketidaktahuannya, karena ketidaksadarannya akan beragama dan bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka nyatalah ketaatan dan kemaksiatan di sisi manusia dan ketaatan serta kemaksiatan di sisi Allah. Jadi di dalam ketaatan dan manusia itu pada intinya hanya terletak pada dohir-dohirianya saja, hanya terletak pada syariat-syariat badaniyah manusianya. Akan tetapi ketaatan dan kemaksiatan di sisi Allah itu adalah ada di dalam kondisi hatinya. Di dalam hati manusia itu masih kufur atau iman kepada Allah. Di hatinya masih jadi raja ataukah jadi hamba. Di hatinya masih mentuhankan dirinya sebagai raja dan penguasa seluruh tindak laku badanianya, ataukah sudah kembali pulang kepada uripe Allah lah yang berkuasa atas seluruh tindak laku badaniyahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang ada unen-unen begini. Orang yang sudah berhakikat dan makrifat itu pasti meninggalkan syariat-syariat manusianya. Kadang manusia yang masih duduk di syariat tidak terima ini. Karena manusia yang masih duduk di syariat pasti mensesatkan pembicaraan atau ungkapan ini. Karena masih ketidaktahuan hatinya akan bertuhan. Pada intinya ungkapan itu ketika manusia sudah berhakikat dan makrifat kepada Tuhannya, pasti ia akan meninggalkan seluruh syariat-syariat manusianya. Ini maksudnya begini. Yang ditinggalkan syariat-syariat manusianya itu artinya
Pengakuan diri manusianya lah yang merasa melakukan syariat-syariat badaniahnya, itulah yang ditinggalkan. Pengakuan dirinya lah yang bisa sholat dan yang bisa beribadah, itulah yang ditinggalkannya. Pengakuan diri manusianya yang bisa bekerja, yang bisa naik motor, yang bisa memasak di dapur, itulah yang ditinggalkannya. Berganti kembali menjadi syariatullah, syariatnya hidup. Selama ini kan kita menyangka seluruh syariat-syariat itu terjadi atas kuasa badan-badan manusianya. Akan tetapi kita selama ini luput memandang hidup, luput memandang urip. Bila tiada hidup, bila tiada urip, apakah badan-badan ini tercipta? Dengan uriplah, dengan hiduplah, maka badan-badan ini tercipta. Dengan apakah badan-badan ini bisa bertindak tanduk? Dengan apakah badan-badan ini bisa bersyariat? Dengan apakah badan-badan ini bisa sholat, bisa berpuasa, bisa berzakat, bisa haji dan sebagainya? Dengan apakah badan-badan ini bisa bekerja, bisa naik motor, bisa memasak di dapur dan sebagainya? Dengan apakah badan-badan ini bisa bergerak? Jika tanpa hidup, apakah badan bisa bergerak? Jika tanpa hidup, apakah badan ini akan tercipta dan wujud di dunia ini? Maka kembalikanlah seluruh syariat-syariat badan ini kembali kepada syariatullah, yakni syariatnya hidup. Jadi syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan salah paham. Syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sejatinya syariatullah, syariatnya Allah. Terbukti di dalam kita melakukan ibadah dan sholat wajib diawali dengan niat. Karena innamal a'malu binniyah, segala amal itu tergantung niatnya. Sedangkan di dalam niat itu di akhir kalimat pasti seluruhnya ada kata-kata lillahi ta'ala, miliknya Allah. Inilah yang dimaksud, inilah tanda bukti seluruh syariat-syariatnya manusia itu sesungguhnya syariatullah. Terbukti disuruh kembalikan seluruh solat dan ibadah menjadi lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek hati kita selama ini, kita tidak mau kembali kepada Allah di dalam seluruh praktek-praktek hati kita dikala mengerjakan ibadah dan sholat serta ketika mengerjakan apapun. Aplikasi di hati kita selama ini yang ada hanyalah linafsi, milikku hamba. Inilah syariat-syariat yang diselewengkan oleh hawa nafsu kita sendiri, yang diselewengkan oleh setan-setan yang terkutuk, yang bersekutu dengan hawa nafsu kita sendiri selama ini.
setan-setan yang terkutuk itulah yang menggoda manusia untuk memakan buah khuldi, yakni buah pengakuan dirinya lah yang wujud, dirinya lah yang hidup, dirinya lah yang berkuasa, sehingga seluruh perbuatannya diakui sebagai perbuatan manusia itu sendiri. Inilah penyelewengan, inilah kesesatan-kesesatan syariat-syariatnya manusia selama ini. Karena selama ini kita tidak berkiblat kepada syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dan Kanjeng Nabi Muhammad mengutus kepada umatnya untuk selalu berniat di dalam hatinya lillahi ta'ala, bukan li nafsi. Tapi nyatanya selama ini praktek hati kita bukan lillahi ta'ala, akan tetapi li nafsi, karena selama ini kita tidak mengenal Allah, kecuali kita hanya mengenal diri manusia kita sendiri di hati kita. Inilah wujud nyatanya syariatullah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita selewengkan. Diperintah lillahi ta'ala di dalam hati, loh kok malah li nafsi praktek hati kita selama ini. Apakah bukan penyelewengan ini? Apakah bukan ketersesatan selama ini hati kita kepada Allah? Maka dari itu sangat perlulah bertauhid itu, sangat perlulah bermakrifat kepada Allah. Karena bila kita tidak bermakrifat kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari kita dengan niatan lillahi ta'ala. Praktek hati dan aplikasi hati selalu lillahi ta'ala, tanpa kita bertauhid. Tanpa bertauhid, maka seluruh ibadah dan sholat itu, bahkan seluruh apapun yang kita perbuat selama ini, sejak detik-detik akil balai hingga setua ini, akan menjadi kemaksiatan di sisi Allah. Seluruh af'al yang kita kerjakan, baik kelihatannya ibadah, baik kelihatannya sholat di sisi manusia, akan tetapi di sisi Allah semua itu di atas dosa. Apa dosa itu sejatinya? Dosa itu sejatinya, dosa itu kenyataannya adalah ketika di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih diri manusia kita sebagai Tuhannya. Sementara Allah sebagai pencipta dan penguasa diri manusia kita, sedangkan Allah sebagai yang menghidupi seluruh manusia, kita tiadakan di hati kita, kita goibkan di hati kita. Inilah yang dimaksud dosa. Jelas bukan? Nyata bukan? Dosa itu bukan angan-angan lagi. Karena beragama dan bertuhan itu jelas dan nyata, tidak angan-angan. Selama ini, selama kita masih duduk di syariat saja, selama ini ketika kita belum belajar ilmu hakikat dan makrifat, selama ini kita hanya angan-angan saja.
semua diangan-angankan bentuk wujud badan manusianya. Alam-alam gaib yang diceritakan seluruhnya digambar-gambarkan dengan keadaan atau perjalanan badan-badannya saja. Karena selama ini manusia masih mentuhankan badan inilah yang berkuasa sendiri atas segala tindak lakunya badan. Kita selama ini kita luput memandang hayatullah yang berkuasa atas badan. Maka ketika kita sudah belajar ilmu ketuhanan, yakni belajar ilmu hakikat dan makrifat, maka nyatalah Allah sebagai penguasa manusia. Maka nyatalah uripe Allah yang menghidupi manusia. Ketika sudah nyata uripe Allah, maka nyatalah alam-alam yang katanya gaib itu. Alam-alam yang katanya gaib itu sudah tidak gaib lagi, alias sudah nyata. Keadaan hati yang ada hanya uripe Allah atau hidup ini Allah. Ketika manusianya sudah tak merasa bahwa hidup ini hidup manusianya, inilah yang dimaksud pahala. Jadi dosa dan pahala itu sudah nyata, sangat jelas buat Anda semua di hati Anda. Anda saat ini berbuat dosakah atau berbuat pahalakah, Anda sudah tahu sendiri di hati Anda. Karena sudah dibukakan hijab-hijab kegaiban Tuhannya di hati Anda, bahwa Allah itu sangat amatlah nyata, manusianya lah yang gaib dan tiada tanpa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bisa berguna dan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua penyimak setia channel Uripe Allah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.